أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Masyarul hadirat, ummahat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali majlis yang mulia ini dengan memuja dan memuji Allah, dengan bersyukur, mengucap alhamdulillah. Kita dipertemukan kembali di Masjid Al-A'raf, insyaallah di penuh barakah ini setelah sekian lama libur, karena awal liburnya itu Februari sebelum Ramadan, jadi hampir 2 bulan. Okay? Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, memberikan kita kesehatan, serta untuk juga keluarga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, serta usia kita barakah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat-sahabatnya yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh kemusyrikan, penuh kezaliman, menuju zaman Islam rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meniru bagaimana beliau berdakwah, karena Rasulullah adalah teladan yang paling utama bagi kita. Oleh karena itu beliau bersabda, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Jadi bertakwa tidak hanya di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan juga tetap bertakwa, agar kita bisa menjadi hamba yang Rabbani, bukan hamba Ramadhani. Jadi bukan hamba bulan Ramadan, tapi hamba Rabbani. Di setiap bulan kita tetap semangat istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Nabi melanjutkan, dan iringilah keburukan atau kesalahan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan, sebagaimana pahala menghapuskan dosa-dosa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan tak lupa Nabi berwasiat agar kita juga menyambung tali hablum minan nas, tali dengan sama manusia. Kalau kita beribadah kepada Allah itu namanya hablum minallah. Kalau dengan sama manusia, hablum minan nas, dengan kita berakhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, sebagaimana akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirat, tak lupa saya menyampaikan kepada ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, taqabbal ya karim. Taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita, minna wa minkum, dan amalan kalian, salihal a'mal, ya amalan-amalan yang saleh. Taqabbal ya karim, terimalah atau kabulkanlah wahai yang maha mulia. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk yang kembali fitrah, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan, wal maqbulin, dan diterima amal ibadahnya, wal muttaqin, dan termasuk orang yang bertakwa. Karena salah satu output dari bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun,
agar kita semakin bertakwa, termasuk orang yang bertakwa. Karena Allah jadikan Ramadan itu bulan yang penuh rahmah, penuh maghfirah, penuh pahala, ajrun, penuh dhaman, ada jaminan dari Allah, serta penuh kenikmatan. Dan juga Allah jadikan Ramadan sebagai madrasah. Ada madrasah Ramadan. Madrasah artinya sekolah, tempat kita belajar, memperbanyak amal ibadah khususnya. Maka kalau biasa di sekolah ada ujian, nah, maka di bulan Ramadan tidak ada ujian. Ujiannya setelah Ramadan. Ujiannya setelah Ramadan. Jadi dari bulan Syawal sampai Sya'ban ini ujiannya. Ujiannya lama, 11 bulan. Agar kita bisa tetap istiqomah. Jadi hamba yang Rabbani. Masyarul hadirin, hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah. Dari maknanya saja, Ra, Mim, Bad, Alif, dan Nun. Kita artikan secara makna berdasarkan huruf-hurufnya. Ra adalah bulan yang penuh rahmah. Kita huruf Ra. Jadi huruf Ra, rahmah. Ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wasuffidatis syayatin. Tidak hanya pintu nerakanya saja ditutup, tapi juga setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu kita bisa lebih semangat di bulan suci Ramadan untuk ibadah. Walaupun sebelumnya jarang berpuasa, masuk Ramadan alhamdulillah bisa bangun. Nah, bisa berpuasa. Semangat untuk berpuasa karena niat lillahi ta'ala. Dan ini harus kita teruskan sampai kita bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Agar kita bisa istiqomah. Nah, jadi manusia itu juga punya hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi walaupun setan dibelenggu, masih ada hawa nafsu. Ada yang artinya adalah keinginan dari manusia. Dan Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Maksudnya sungguhnya hawa nafsu itu, jiwa itu menyeru kepada hal yang keburukan. Maka harus kita hindari dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan beristighfar. Adapun yang kedua, bulan Ramadan dinamakan bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Jadi ampunan di dalamnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu sabda Nabi Muhammad. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, keyakinan kepada Allah, wa ihtisaban, mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Jadi selepas Ramadan kita kembali fitrah, kembali suci. Itu dinamakan maghfirah. Adapun dhaman, ini adalah dhamanun adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa atau orang yang senang berpuasa, akan ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, yang tidak akan masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian ajrun, ada banyak pahala di bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan. Di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Yang pada malam itu Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan 2 tahap. Tahap pertama secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, 1 Quran penuh. Nah, baru tahap kedua di tanggal 17 Ramadan dinamakan malam Nuzulul Quran. Tahap kedua diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Diawali dengan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Jadi itu tahap turunnya Al-Quran. Yang pertama 1 kitab langsung dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Tahap kedua dari Baitul Izzah berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama beliau berdakwah 22, sekian bulan, okay? 22 tahun. Kemudian yang terakhir ini adalah Nun, ada kenikmatan.
kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Bahwasanya Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kesenangan. Farhatun inda fitrihi. Kesenangan pertama ketika berbuka puasa, ketika berhari raya. Hari raya dinamakan Idul Fitri, kembali fitrah atau kembali berbuka puasa. Maka ketika Idul Fitri dilarang berpuasa. Nah, tapi di Indonesia ini awal puasanya beda 2 hari. Awal puasa beda 2 hari. Yang berdasarkan hisab itu hari Rabu mulainya. Itu Muhammadiyah. Kemudian ada di Gading, Pondok Gading itu pakai hisab juga. Kemudian di Peloso, Kediri pakai hisab juga mulainya hari Rabu. Kalau yang berdasarkan ru'yatul hilal, melihat hilal itu hari Kamis awal puasanya. Nah, jadi beda 2 hari atau selisih 24 jam. Okay? Hari Rabu dan Kamis. Nah, untuk hari raya Idul Fitrinya beda 3 hari. Ada yang Kamis, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Yang hari Kamis Idul Fitrinya itu ngikut Afghanistan. Jadi di Afghanistan itu dibilang sudah kelihatan hilalnya. Nah, akhirnya ada kelompok mungkin yang Hizbut Tahrir misalnya. Hizbut Tahrir sholat di depan Lafalet. Jadi di Ruko Agung Wisata itu ada yang sholat hari Kamis. Jadi hari Kamis tanggal 19 Maret sudah ada yang sholat. Ya, hari Kamis. Kemudian yang hari Jumat yang hisab Muhammadiyah, Peloso, Kediri, Gading. Kemudian yang Sabtu berdasarkan Ru'yatul Hilal pemerintah dan Nahdien NU. Nah, okay. Ibu-ibu ikut yang mana, Bu? Oh, yang hari Jumat. Ada yang Sabtu. Okay. Ya, mungkin mudik duluan, ada yang Sabtu. Nah, ini tengah-tengah yang hari Jumat. Masya Allah. Okay. Kalau di Masjid Al-Araf ini hari Jumat. Hari Masjid Al-Araf? Oh, Jumat. Kalau Bu Harnani mana, Bu? Oh, di luar. Oh, di luar. Tuan rumah. Oh, di sini Jumat mungkin. Jumat. Saya salah di halaman, oke. Okay? Ala kulli hal, kalau kita puasa 29 hari paling sedikit insya Allah sudah sah puasanya, ya. Kalaupun berbeda-beda awal puasa sama Idul Fitrinya. Kalau puasa ngikut pemerintah, puasa mulai hari Kamis, kemudian berhari raya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu hari rayanya hari Jumat. Jadi puasanya 29 hari. Kalau misalnya qadarullah 28 hari, maka harus menambah 1 hari, mengkodok. Ya. Karena puasa Ramadan paling sedikit 29 hari, paling banyak 30 hari. Nah, kalau yang hari Kamis itu ada 2 kemungkinan. Kalau puasa awalnya mengikuti hisab, maka pas 29 hari. Nah, kalau ngawali, jadi puasanya di hari Rabu, harinya hari Kamis. Jadi pas 29 hari. Oke. Kalau puasanya hari Kamis, kemudian hari raya hari Kamis 8 hari. Tuh, harus mengkodok 1 hari. Oke. Jadi kita harus menjaga toleransi seperti itu, oke? Karena ada pendapat masing-masing, punya pendapat masing-masing. Masyarul hadirat wa zumratal mu'minat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di 11 bulan ini kita harus memperkuat lagi ya niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tetap istiqomah. Maka ada 4 konsep, ada 4 hal yang bisa kita laksanakan agar kita bisa tetap istiqomah selepas bulan suci Ramadan ini. Yang pertama ada konsep yang dinamakan al-mu'ahadah. Okay. Al-mu'ahadah diambil dari kata ahdun. Ahada ya'hudu, al-ahdu atau al-wa'du yang artinya adalah perjanjian. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Al-mu'ahadah berarti mengingat perjanjian kita. Apa yang kita ingat? Perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ibadah. Maka setiap kita bangun tidur sampai tidur lagi niatnya untuk ibadah.
Itu adalah poin pertama, mengingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lanjutkan di ayat berikutnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak menghendaki dari mereka untuk memberiku rizki. Wa ma uridu ayyutimun, dan aku tidak menghendaki dari mereka untuk memberiku makan. Jadi kita ibadah, pahalanya akan kembali kepada kita. Pahala amalan tersebut, amalan soleh tersebut kembali kepada kita. Di yaumil hisab, di hari hisab kelak. Tapi tetap kita niatkan lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengulang-ulang di sholat kita. Setiap rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah. Hanya kepadamulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nyembah dulu, ibadah dulu, sholat dulu, mengerjakan rukun Islam dulu, baru minta pertolongan. Jangan dibalik, minta tolong dulu, baru sholat. Minta tolong pasti tolong, baru sholat. Keliru. Jadi ibadah dulu, baru minta tolong. Ibadah dulu, baru berdoa. Karena di dalam sholat itu namanya doa, zikir dan doa. Bahwasanya sholat itu adalah amalan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Takbir adalah Allahu Akbar, maksudnya Allah itu maha besar. Kita ini maha kecil. Ya, kita ini maha kecil. Di dalam sholat kita berbanyak doa, khususnya di dalam sujud. Maka ketika diakhiri dengan salam, ya, ketika diakhiri dengan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan bagi kalian. Nah, itu berarti kita sudah mulai untuk ibadah sosial. Kalau ibadah sholat itu ibadah kepada Allah, hablum minallah. Ketika salam itu ibadah sosial. Jadi jangan lupa, ibadah kepada Allah, hablum minallah, ibadah sosial, hablum minan nas. Menjaga akhlak yang mulia. Salah satunya dengan silaturrahim. Di bulan Syawal ini bulan juga dinamakan bulan silaturrahim, bulan bubuh. Banyak pernikahan di bulan Syawal. Nabi menikah dengan Siti Aisyah di bulan Syawal. Bulan bubuh, banyak acara. Banyak acara, okay? Jadi ketika diundang kita menghadiri, berusaha untuk menghadiri. Karena itu termasuk sunnah. Nabi bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun, bahwasanya hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, jika kita bertemu dengan seorang muslim, kita ucapkan salam. Ya, jadi mengucapkan salam termasuk sunnah. Menjawab salam wajib. Nah, menjawab salam itu wajib. Karena salam adalah doa. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu salam, ucapkan salam sama muslim. Kalau non muslim gimana? Ada yang membolehkan assalamualaikum saja tanpa diakhiri dengan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu. Ini ada salam sejahtera bagi kita semua. Itu kan salam kesejahteraan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini perkataan Nabi Isa. Wassalamu, dan semoga kesejahteraan ketika aku dilahirkan, dan ketika aku diwafatkan, dan ketika aku dibangkitkan. Nah, itu perkataan Nabi Isa. Okay. Adapun yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Sunnah kedua, kalau kita diundang, kita diusahakan untuk hadir. Kalau dekat usahakan hadir. Diundang pernikahan, hadir, ya. Misalnya yang mengundang nahdien, diundang tahlilan, atau diundang tibaan, ya. Kita juga salah satu dakwah kita bukan menolak, ya, tidak menolak, tapi kita dakwah hadir sebelumnya atau sesudahnya. Ngasih tahu sebelumnya, oh saya ada acara ini tidak bisa hadir, misalnya alasan lah. Atau langsung datang ke rumahnya, bawa sesuatu, ya, atau pokoknya mendoakan mudah-mudahan acaranya lancar. Nah, itu adalah dakwah kita, ya. Kalau dakwah kepada sama kan gampang, dakwah kepada yang lain itu sulit, ya, sulit. Dakwah kepada yang lain.
Atau diundang pernikahan, di dalamnya ada sonhorak. Ya, nah itu juga salah satu dakwah kita, datang sebelum atau sesudahnya. Jangan menolak, tidak mau hadir, nah, karena ini adalah dakwah. Jadi seperti itu. Atau yang di dalamnya ada unsur keharaman, nah, itu datang sebelum atau sesudahnya. Itu adalah dakwah kita. Wa idza da'aka fajibhu. Kalau kita diundang atau dia mengundangmu, maka kita harus usahakan datang sebelum atau sudahnya atau pas hari H. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita mendoakan yarhamukallah untuk laki-laki yang bersin, atau yarhamukillah untuk perempuan yang bersin. Dan orang yang bersin mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa idza stansahaka fansahu. Adapun perkara yang keempat termasuk hak kita, kalau kita minta dinasihatin, ya, maka kita beri nasihat. Kita diminta nasihat, kita berikan nasihat sesuai dengan kemampuan kita. Itu salah satu fungsi untuk memberi nasihat, beri tausiah, beri mau'idhah. Kalau kita dianggap lebih tua, dianggap lebih mampu, dianggap lebih paham. Kalau misalnya nggak paham, maka kita serahkan kepada yang lebih paham. Oke, kepada ahli zikir atau ahli fikih untuk perkara fikih. Wa idza maridha fa'udhu. Perkara kelima adalah kalau sakit maka kita menjenguk. Oke. Kalau ada saudara kita yang sedang sakit, kita jenguk. Jenguk fungsinya untuk mendoakan. Tidak bisa menjenguk, mendoakan dari jauh. Syafahullah, semoga Allah menyembuhkannya. Untuk yang sakit laki-laki, atau syafahullah jika yang sakit perempuan, semoga Allah menyembuhkannya. Adapun yang terakhir, wa idza maridha wa idza mata fattabi'hu. Dan jika wafat orang muslim atau muslimah tersebut, fattabi'hu, maka iringilah ke makam. Iringilah ke makam. Ngiring di belakang. Tidak hanya ngiringi saja. Jadi sebelum menyolati, ikut sholat juga. Jadi sholat itu tidak hanya untuk jamaah laki-laki saja. Cuma memang di Jawa ini rata-rata yang sholat laki-laki, yang perempuan nggak boleh sholat, itu keliru. Harusnya laki-laki perempuan juga sholat jenazah. Ya, ketika di masjid disolatin, mengiringi ke makam juga boleh. Yang penting harus menjaga jarak, yang bukan non mahram, agar tidak terjadi perkumpulan yang tidak barokah seperti itu. Jadi, jaga jarak antara muslim dan muslimah. Itu sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu al-muahadah. Nah, kita kembali kepada cara kita agar kita tetap bisa istiqomah, yakni mengingat kembali perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menata niat. Nah, jadi tata hati kita. Tata hati. Jadi niat kita lillahi ta'ala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Walaupun mau kerja, mau ke pasar, niat karena Allah. Maka hal itu termasuk ibadah. Kalau tidak tahu niatnya, cukup dengan basmalah. Nah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak perlu dilafadzkan, cukup dalam hati kita. Adapun yang kedua yang harus kita amalkan, konsep kedua adalah al-muraqabah. Al-muraqabah adalah bahwasanya Allah itu maha memantau kita, maha mengawasi kita. Ada malaikat yang disebut raqibun dan atidun. Raqibun yang mencatat amal baik, atid yang mencatat amal yang buruk. Maka Allah ar-raqib, Allah itu maha mengawasi. Jadi manusia itu pengawasannya terbatas. Ada CCTV juga pengawasannya terbatas. Maka Allah tidak terbatas dan tidak dibatasi apapun. Maha mengetahui apa yang jahar, apa yang nyata, apa yang tampak, dan apa yang batin, apa yang tidak kelihatan dari kita. Nah, kita biasanya mohon maaf lahir dan batin, disengaja atau tidak disengaja, sebelumnya atau yang akan datang. Yang akan datang sudah minta maaf juga, walaupun belum dikerjakan.
dirapel sekarang. Itu hak adami kita. Jadi karena Allah Maha mengawasi kita, kita harus hati-hati. Harus mikir sebelum kita melaksanakan sesuatu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, karena kita sudah merasa Allah mengawasi kita, setiap kita melaksanakan sesuatu harus karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat berjamaah, kita sholatnya tumakninah, bacaan Qur'annya usahakan tartil. Tumakninah itu artinya tenang, itminan, tenang, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Bacaan Al-Qur'annya tartil, perlahan-lahan, juga tidak tergesa-gesa. Jadi itu al-muraqabah. Adapun yang ketiga yang harus kita amalkan adalah al-muhasabah. Al-muhasabah, dikata hasaba yuhasibu, menghitung-hitung. Ya. Al-muhasabah, menghitung-hitung. Apa yang kita hitung? Amalan kita. Amalan kita hitung setiap hari. Atau dalam istilah lain, introspeksi diri dan evaluasi diri kita. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Hitung-hitunglah amalan kalian ketika kalian hidup. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Sebelum kalian wafat dan nanti akan dihisab. Hitung-hitunglah. Karena apa? Karena orang yang masih hidup bisa memperbanyak amalan soleh. Sedangkan orang yang wafat atau meninggal tidak bisa menambah amalan soleh kecuali 3 perkara. Sebagaimana sabda Nabi kita, idza mata ibnu Adam, kalau anak cucu Adam itu meninggal, inqata anhu amaluhu illa min thalathin, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Sedekah jariyah ini banyak sekali. Apa yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, sajadah yang kita wakafkan, karpet yang kita wakafkan untuk masjid musola, alat-alat sholat yang kita wakafkan, Al-Quran yang kita wakafkan, itu termasuk sedekah jariyah. Air sumur yang kita wakafkan dari uang kita, selama air tersebut mengalir bermanfaat untuk umat, maka kita dapat pahala. Selama masjid dan musola digunakan untuk sholat, kita dapat pahala. Itu namanya sedekah jariyah, sangat banyak. Au ilmin yuntafa'u bihi, adapun yang kedua atau ilmu yang dimanfaatkan. Ya, ilmu yang dimanfaatkan, karena ilmu yang dimanfaatkan maka seperti pohon yang berbuah, lebih banyak manfaatnya. Kalau ilmu tidak dimanfaatkan, maka seperti pohon saja yang tidak berbuah, manfaatnya lebih sedikit. Maka sebagai guru, sebagai orang tua, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk membaca basmalah. Maka setiap anak kita baca basmalah, orang tua juga mendapatkan pahala. Itu ada ilmu yang dimanfaatkan. Awaladin solihin yad'u lahu, adapun yang ketiga atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Soleh atau solihah. Anak soleh ataupun soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka kita menjadikan anak putra putri kita soleh solehah, kita juga harus menjadi soleh dan soleh terlebih dahulu. Karena dari orang tua dulu adalah yang menjadi madrasah bagi putra putrinya. Al ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi putra putrinya. Maka ayah atau bapak itu adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah banting tulang kerja, ibunya di rumah. Maka kepala sekolah juga harus berusaha untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tidak dibatasi dengan umur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai liang lahat. Sampai kita tidak bisa menuntut ilmu lagi. Karena manusia itu kadang lupa, ya.
maka tetap harus belajar untuk beramal. Itu 3 perkara yang insya Allah akan senantiasa mengalir pahalanya untuk orang yang sudah wafat. Maka hasibu anfusakum, maka kita introspeksi diri, evaluasi amalan-amalan kita, agar kita memperbanyak amalan yang soleh. Perbanyak amalan yang soleh, walaupun amalan soleh tersebut sedikit. Karena Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, amalan-amalan yang paling dicintai ilallahi kepada Allah adalah adwamuha, yang istiqomah, yang ajak. Wa in qalla, walaupun sedikit. Setiap hari kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, yang sedikit. Sholatul fajr, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Maka itu termasuk amalan sunnah yang istiqomah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca Al-Qur'an setiap hari 1 juz, atau misalnya 1 halaman, atau paling sedikit kulhu al-ikhlas. Al-ikhlas 3 kali sudah sama seperti mengatakan Al-Qur'an pahalanya. Jadi 1 surat Al-Ikhlas kita baca sepertiga Quran. Jadi 3 kali sudah khatam setiap hari. Nah, enak ya. Kita istiqomah setelah sholat baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Nah, sudah khatam Al-Qur'an. Di zikir pagi ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Zikir petang juga ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, khatam 2 kali. Nah, itu ya. Jadi perbanyak amalan soleh. Adapun yang ketiga, yang keempat, yang harus kita amalkan adalah al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Dikata jahada yujahidu, bersungguh-sungguh. Ya, jihadun adalah juga bersungguh-sungguh. Kesungguhan kita yang paling utama adalah untuk jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu kita. Memerangi hawa nafsu kita. Khususnya di selepas bulan suci Ramadan ini. Ya, agar kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah, istiqomah beribadah. Karena Rasulullah pernah bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu menggulingkan lawannya, mampu menjatuhkan lawannya. Balis syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sedangkan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia mampu marah. Dan ini juga tercantum dalam surah Ali Imran ayat 134, bahwasanya surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa yang pertama sifatnya adalah yang mampu menginfakkan hartanya, senang sedekah, fis sarra'i, dalam keadaan lapang, ketika tanggal muda, ketika sudah cair, wad dharra, dan dalam keadaan sempit, di tanggal tua juga suka sedekah sesuai dengan kemampuannya. Wal kadhiminal ghaidha. Adapun yang kedua, yang mampu menahan amarah. Jadi menahan amarah itu termasuk orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah bersabda, la taghdab wa lakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Wal 'afina 'anil nas, tidak hanya menahan amarah, tapi kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ada orang punya salah, kita maafkan. Oke, misalnya ada orang punya utang nggak bisa melunasi utangnya, nah, diikhlaskan. Kalau sedikit, nah kalau banyak dikredit. Nah, karena itu utang termasuk hak adami. Nah, jadi tidak bisa dimaafkan, kecuali kalau dimaafkan langsung, diikhlaskan oleh orang yang mengikhlaskan. Jadi nanti termasuk sedekah. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tapi manusia karena punya hawa nafsu, kadang lalai, kadang lupa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim.
Dan jika terperosok, terjatuh ke jurang kemaksiatan, ya, kesalahan, kekhilafan, maka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Kemudian memohon ampunan dan kemudian berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut. Itu yang kita, ya. Ini adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh yang keempat. Tadi yang pertama apa? Al-muahadah, mengingat perjanjian. Nataniyat, nata hati. Adapun yang kedua, al-muraqabah. Muraqabah. Yani maksudnya Allah Maha mengawasi. Nah, setiap kita melaksanakan sesuatu, maka kita mikir-mikir. Ingatkan karena Allah Maha melihat. Adapun yang ketiga, al-muhasabah, menghitung-hitung amalan kita. Perbanyak amalan yang soleh, walaupun itu sedikit. Dan istiqomah. Adapun yang keempat, al-mujahadah, ini bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh khususnya dalam ibadah kita, dalam kita berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar, memerangi hawa nafsu kita. Ini 4 perkara yang insya Allah bisa kita amalkan agar kita tetap bisa istiqomah di 11 bulan ini dari Syawal sampai Sya'ban. Dan sahabat Nabi itu 6 bulan setelah Ramadan biasanya berdoa agar senantiasa diterima amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ketika Idul Fitri Nabi berangkat dari jalan A, pulangnya lewat jalan B. Kalau bertemu sama muslim mendoakan taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim jawabannya, atau amin boleh, atau wa iyyakum juga. Oke, jadi itu adalah senantiasa saling mendoakan di 6 bulan. Kemudian 6 bulan berikutnya berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan penuh rahmah, maghfirah, dhaman jaminan, ajrun pahala, dan nikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua Allah ridhai amal ibadahnya serta diperkenankan terima amal ibadahnya di bulan suci Ramadan, serta kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza. Sebentar lagi kita lanjutkan dengan baca surah Al-Mulk. Karena surah Al-Mulk Rasulullah bersabda, "Inna suratan fil Qur'an." Ada sebuah surat di Al-Qur'an 30 ayat. 30 ayat. Syafaat li rajulin, yang mana surat tersebut syafaat, memberikan syafaat atau pertolongan bagi seorang hamba, hatta ghufira lahu, sampai dia diampuni. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku. Ini surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Ayo, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu ajma'in wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan membaca surah Tabarak. Iftahu Qur'anakum, sedangkan dibuka Al-Qur'annya. Saya membaca, ibu-ibu mengulangi. Jadi talqin. Surat ke-67. Awal juz 29. Nabda darsana bisyifana wa syifardana. Kita awali bersama dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 1, 2, 3. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. 1, 2, 3. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها. 1, 2, 3. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. تكاد
يتميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. 1, 2, 3. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. 1, 2, 3. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. 1, 2, 3. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم. 1, 2, 3. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به. وأسروا قولكم أو اجهروا به. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإليه النشور. وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا
تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء معين تصديق
Sadaqallahul azim. Kita bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah alam bisawab. Hadallahu ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.